Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajarannya sehari-hari. Oke, selamat ya buat kalian sudah naik di kelas 11. Semoga di kelas 11 ini kalian tambah serius belajarnya, meningkatkan prestasinya agar tercapai cita-citanya. Oke, nah untuk hari ini yang akan menjadi materi kita adalah tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah sebelum kita lebih dalam lagi membahas materi ini, terlebih dahulu kalian pasti pernah dengar kata-kata hak dan kewajiban. Ini mau Ibu tanyakan dulu, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kalian dapatkan atau terima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan atau laksanakan. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban, kalian berhak mendapatkan hak kalian. Nah, untuk di materi ini, apa itu konsep hak dan kewajiban asasi manusia? Nah, berbicara tentang asasi, ada kata-kata hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Ini pasti juga kalian pernah dengar. Apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah hak asasi yang sudah melekat di dalam diri kita, yang ada sejak lahir, dianugerahi oleh Tuhan. Nah, itu pengertian dari hak asasi manusia. Nah, di sini Ibu akan membacakan tentang hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Nah, apa itu hak asasi manusia? Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Nah, itu perlu kalian ketahui ya. Nah, jadi apa aja sih pengertian atau hakikat dalam hak asasi manusia ini? Ada maknanya. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat. Seperti apakah itu hak alamiah dan sebagai instrumen? Nah, hak alamiah itu maksudnya sejak manusia ini dilahirkan ke dunia, itu udah diberikan Tuhan hak asasi tadi. Jadi hak alamiah itu hak sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeperimanusiaan. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat diperkenankan merampas hak tersebut, gitu ya. Jadi hak asasi manusia yang alamiah itu hak asasi yang tidak bisa dicabut orang dari diri kita, dan kita pun tidak bisa mencabut itu, memberikannya kepada orang lain. Jadi sudah melekat dalam diri kita sendiri sejak kita lahir sebagai anugerah dari Tuhan, gitu ya. Nah, kalau HAM hak asasi manusia yang merupakan instrumen itu seperti apa? Itu adalah alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya, kemanusiaannya sebagai manusia yang luhur ya. Tanpa HAM manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jadi ada dua makna yang terkandung dalam HAM atau hakikat HAM tadi apa gitu ya. Nah, berikutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, dia bersifat hakiki. Hakiki itu apa? Seperti Ibu katakan tadi, hak semua umat yang sudah ada sejak lahir. Nah, itu artinya hak hakiki. Nah, yang kedua itu universal.
hak asasi manusia universal itu seperti apa maksudnya? Nah, itu hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, dan sebagainya. Jadi itu artinya universal ya. Semua orang memiliki, bukan hanya orang Indonesia, orang luar negeri dimanapun itu berada. Yang namanya manusia ciptaan Tuhan itu sudah diberikan hak asasi tadi. Nah, yang ketiga, apa ciri-cirinya? Tidak dapat dicabut. Artinya asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Kita tidak bisa mencabut hak asasi yang diberikan Tuhan tadi, dan orang pun tidak bisa mencabut itu, gitu ya. Nah, yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, itu ya. Nah, itu dia keempat ciri-ciri hak asasi manusia yang harus kalian ketahui. Oke? Nah, Nah, itu tadi mengenai hak asasi, makna atau konsep hak asasi manusia. Nah, berikutnya makna kewajiban asasi manusia. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian kewajiban itu apa. Nah, kewajiban asasi manusia itu seperti apa lagi? Itu dia ya. Nah, di sini hak dan kewajiban asasi itu tidak dapat dipisahkan, ya. Itu saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seperti Ibu katakan tadi, kalau kita belum melakukan kewajiban kita, jangan tuntut hak kita. Jadi lakukan dulu kewajibannya, lalu kita bisa menerima hak kita. Contoh kecilnya ini, hak kalian sebagai anak di rumah. Kalian membantu orang tua, tidak harus berat-berat, cukup dengan membersihkan rumah, menyapu rumah, mencuci piring, membersihkan tempat tidur. Nah, itu sudah membantu orang tua. Itu kewajiban kalian sebagai anak. Nah, haknya apa? Kalian mendapatkan kasih sayang, seperti diberikan makan dan minum, diberikan uang jajan. Nah, bentuk kasih sayang itu orang tua kalian kepada kalian. Itu ya. Nah, di sini tadi kita kembali ya ke materi kita. Kedua hak dan kewajiban asasi itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Nah, seseorang mendapatkan haknya karena kewajiban yang dimilikinya. Misalnya tadi ya, Ibu sudah kasih contoh. Ada nih contoh yang lain lagi. Seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajibannya, gitu ya. Nah, ada juga nih seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Sebagai akibat dari dipenuhi kewajibannya dalam kegiatan belajar pembelajaran, dia pun mendapatkan nilai dari pelajaran sudah diberikan, dari tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, hak dan kewajiban tadi tidak dapat dipisahkan ya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan ya antara hak dan kewajiban karena tidak seimbang. Misalnya nih, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya, gitu ya. Masih banyak gitu kehidupan masyarakat Indonesia yang belum layak, gitu ya, belum seutuhnya mendapatkan haknya yang harus dia terima, gitu ya. Nah, itu menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memperhatikan rakyatnya. Semoga pemerintahan kita bisa memperhatikan rakyat-rakyat Indonesia yang lebih tepat sasaran lagi. Oke? Nah, itu saja mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini yang sudah Ibu berikan. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan materi-materinya itu lewat WhatsApp group. Kalian bisa membaca-bacanya dan Ibu harap kalian bisa tuangkan dalam tulisan di buku tulisnya masing-masing sebagai bentuk rangkuman yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Oke, nah sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.